Kembali lagi bersama kami di Tribun. Langsung wow Pak. Karena kita mendatangkan bintang tamu yang wow. Apalagi kayak mbak-mbak kayak gini kan, penontonnya tuh langsung kalau lihat, wah gila. Tribun. Iya. Jadi kali ini kita mendatangkan seorang wanita cantik. Cantik-cantik gini punya ilmu loh, punya kualitas loh. Jadi mbak ini seorang desainer batik ya. Udah cantik, desainer. Ini enggak, kalau zaman sekarang kan udah cantik, nggak ada apa-apa, cuma instastory. Itu kan. Aduh. Ya, jadi kita kedatangan Mbak, siapa namanya Mbak? Rifdatul Khairal. Panggilannya Rifda. Namanya aja udah sejuk. Bisa aja. Aduh. Jadi kita bakal ngebahas seputar batik dah. Nah, makanya kita ngedatangin Mbak cantik ini karena kan beberapa tahun belakangan ini kayaknya batik sudah mulai dilirik sama kaum milenial. Terlepas dari lirikan anak-anak milenial ini kan tergantung juga dari sejumlah desainer. Salah satunya kayak Mbak ini ya salah satu pelopornya juga lah Mak. Iya kan? Gimana sih Mbak awal mula ngedorong untuk ya anak-anak milenial mau menggunakan batik? Apakah memang ada kostumnya tersendiri untuk kaum milenial atau seperti apa? Sebenarnya dari pakaian diri sendiri dulu, karena kan diri juga milenial nih, masih usia 20-an, jadi dari diri sendiri dulu pengennya suka sama batik kan. Kalau misalnya bukan kita yang melestarikan batik, siapa lagi kalau jadi orang-orang bikin kombinasi batik yang nggak tahu menonton, yang nggak tahu kuno. Karena kalau misalnya sekarang tuh banyak anak muda bilang tuh kalau batik itu kuno gitu. Betul. Kesannya kayak, pakai batik kayak orang tua banget. Terus gimana untuk merubah mindset mereka yang menilai seperti itu? Pelan-pelan dengan ya. Kan misalnya kita bikin desain itu dengan pertama warna. Mungkin kalau orang tua kan suka warnanya kan mungkin orang yang dewasa sukanya warnanya lebih ke marun, coklat, yang warna-warna tua kan. Kita bikin terobosan warna baru kayak warna pastel, ataupun bikin warna monokrom hitam putih. Anak muda kan ada juga yang lebih suka sama simple hitam putih. Jadi kita bikin batik hitam putih. Ada juga bikin batik yang perempuan sukanya warna yang soft-softan, bikin yang kayak abu-abu, baby pink. batik Jambi banget. Batik Jambi ya. Warnanya tetap warna baru, tapi tidak meninggalkan kesan desain tradisional Jambinya, motifnya gitu. Keren ya. Amin. Jawaban Mbak nih. Orang itu kan belum nih. Iya. Iya. Kuliah, apakah masih kuliah Mbak? Iya. Kok Mbaknya bisa mau ke desainer batik seperti itu? Sih, masuk ya. Obrolan kita udah mulai masuk ya. Oke, Mbak. Saya itu tamat SMK 4, ngambil jurusan tata busana. Habis dari SMK langsung merantau ke Bandung, kurang lebih 2 tahun ngambil kursus fashion designer di salah satu instansi di Bandung, institut di Bandung. Nggak mau lanjutin kuliah gitu Mbak? Enggak sih kayaknya, karena lebih zaman di zaman sekarang itu di bisnis, entrepreneur Gitu ya, hal-hal yang memang ya kan memang apa namanya sejarahnya kan sudah dari SMK ya. Iya, SMK. Terus 2 tahun di Bandung, balik lagi ke Jambi. Karena kalau misalnya sempet sih nyaman di Bandung kan, kalau kan apa-apa deket. Iya betul. Cuman kalau misalnya bukan kita lagi anak muda Jambi yang ngidupin Jambi, yang ngembangkan Jambi, siapa lagi? Betul. Kadang tuh ada pemuda-pemuda kita asli Jambi ini terlena dengan suasana kehidupan di Bandung ya. Iya. Berarti kegiatan sekarang apa nih? Kita sekarang bikin koleksi-koleksi, terus gabung-gabung asosiasi, lebih mendekatkan diri kepada sosial lah. Selain mengenalkan pelan-pelan kalau kita itu harus suka sama batik. Betul. Apalagi khususnya bagi kaum milenial ya. Kalau Mbak sendiri untuk pendekatan ke anak milenial seperti apakah memang di salah satunya kayak di media sosial kita
ngasih tahu nih promosi untuk cocok untuk milenial atau Saya seperti juga melibatkan. Jadi kalau kita melibatkan itu lebih mudah, kayak merekrut kayak gabung sama Bujang Gadis, Bujang Gadis kota, provinsi gitu. Sama-sama mereka kan pasti mereka kan sebagai pemuda yang di panutan Jambi lah. Iya, gitu. betul. Jadi mereka sendiri harus suka sama batik juga. Jadi kalau misalnya kita melibatkan orang lain, bakal lebih mudah lagi buat promosi batiknya. Oh, untuk batik Jambi sendiri yang Mbak desain ada sampai dipakai semua sosok terkenal atau sampai udah go internasional? Kalau Indonesia insya Allah udah beberapa kayak sebutin Mbak, kasih tahu Mbak. kalau aku sudah beberapa sih. Kalau misal ulama ada juga kayak misal ada Somat, kemudian pakai jaket bumper batik kopi, itu jaketnya bisa bolak-balik kan. Buatan Mbak sendiri? Iya, jadi maksudnya juga kayak milenial gitu. Gila nih ya. Akhirnya susah pakai kayak batik. Gerard Yohanes, Fauzan Nasrul juga pernah pakai. Tahu? Enggak. Lama aku juga udah tahu. Kalau go internasional, kemarin sempat dibantuin sama abang juga ya di Jerman buat promosi batiknya sampai Jerman. Berarti batiknya sudah sampai ke Jerman. Udah, Wah, gila. Cuma Berapa itu harganya? bisa balik-balik, bisa berkali lipat. berkali lipat ya. Berkali lipat. Cuman untuk euforia anak-anak milenial di Jambi, khususnya tentang batik seperti apa Mbak? Untuk sampai saat ini Mbak? Mereka udah mulai tertarik Udah karena mulai. pastinya kita harus bikin desainnya yang baru-baru karena anak muda itu kan suka hal yang baru. Cepet gitu. ya, apalagi Cepet. zaman teknologi semakin canggih, itunya juga harus cepat juga berubah juga Mbak Sama ya. apa namanya suruh dia pakai, dia promosiin. Kalau misalnya pokoknya ditanamkan sama anak muda itu, kalau misalnya bukan kita yang ngelestari itu siapa lagi? Betul. Masa mau sih batik diambil sama negara tetangga? Betul. Dan juga masa batik dipakai ya kayak orang paling dewasa nanti takut. Betul. Oh iya, untuk kedepannya nih ada kedepannya apa aktivitasnya dulu? Nah ini katanya mau berangkat lagi. Kemarin sempat katanya mau dapat beasiswa ke Italia ditolak. Amin. Mudah-mudahan itu mungkin segera direalisasikan di Italia. Kalau untuk harapannya yang pasti selalu bikin koleksi-koleksi baru yang bisa dipakai sama orang banyak, dan pakaian itu bisa juga untuk menutup aurat juga sebagai seorang muslimah. Sama yang penting bajunya itu tetap batik sama mengikuti tren fashion yang ada di dunia fashion gitu. Iya katanya Mbaknya ada juga toko batik di Jambi ya? Ada. Apa namanya Mbak? Batik Berkah. Itu di mana? Ya. Di mana itu Mbak lokasinya Mbak? Di Simpang Pule dekat Kebun Jeruk. Di situ memang pasarnya batiknya ya? Iya. Ini lumayan. Kendalanya Ini selama ini desain ini. Kendalanya menyesuaikan budgeting sama target marketnya. Jadi kalau misalnya ada market kita kayak anak kuliahan kan pasti mungkin pemasukannya belum terlalu kan. Jadi kita bikin desainnya pun juga harus menyesuaikan dengan mereka semampu berapa mereka membeli. Iya betul. Ada nggak Mbak? Misalnya ada anak milenial, mereka ngedesain sendiri, mau minta ini, cuman budgetnya minta rendah, ada nggak Mbak? Pasti ada. Nah kendalanya itu pertama kan ada batik print nih. Di Jambi pun batik print pun juga udah mulai beredar. Batik print itu batik Cina, itu bukan batik sebenarnya, itu bahan bermotif batik. Nah, itu Karena pakai mesin ya. murah banget dibandingkan batik yang tradisional. Nah itu kendalanya, mereka belum bisa membedakan batik print sama batik yang asli. Mereka mintanya taunya murah gitu. Bagus. Bisa kasih tahu bahannya Mbak? Ya kita culik habis itu ya. Dia kayak nggak tahu seni ya. Taunya murah, minta itu orang Jambi ya. Saya penyakit orang Jambi. Mas orang mana Mas? Saya orang Jambi Mbak. Alhamdulillah. Kalau misalnya ini Mbak, proses buat batiknya di mana Mbak? Kalau Ada di seberang. Cuma ntar kita ada bikin project baru yang insya Allah Februari nanti launchingnya, bikin rumah produksi di tengah-tengah kota biar 3Pai sama anak kalangan muda juga lebih gampang untuk datang ke sana. Konsepnya pun lebih ke anak muda, ntar ada lukis-lukisan tentang ikon Jambi tapi dituangkan dengan
imajinasi anak mudanya sendiri. Oh, iya Mbak, ini pasti banyak yang nanya untuk budgeting itu biasanya dari berapa sampai berapa sih Mbak kalau? Harga bajunya nih? Iya, Iya. kisarannya aja. Kita kan kalau target ke anak muda itu bisa dari 250.000 ke atas. 200, aduh, murah nih. Kita Masih menyesuaikan termasuk dari murah ya. bahannya juga. Iya. Mahasiswa Iya, soalnya namanya batik ya. Dan juga itu kan berbulan-bulan bikin. iya. Iya, benar. Apalagi kan kalau digunakan memang khusus untuk event-event yang itu ya, event-event gede kayak kondangan atau seperti apa gitu. Ya sudah ada tulisan time out. Iya. Soalnya kita nunggu terus pertanyaannya lihat ke belakang apa pertanyaan tiba-tiba time out. Oh ampun. Oke Mbak kalau gitu terima kasih. Semoga sukses terus ya ke depannya. Terima kasih juga. Kalau sudah sukses, sudah setinggi apapun, jangan lupa Main ke Tribun, Tribun, jangan iya. lupa mengagumkan nama Jambi. Insya Allah selalu. Oke teman-teman, udah nih kita apa yang ditutup? Oke teman-teman, terima kasih Mbak udah ya setidaknya memberikan inspirasi ya. Iya. Setidaknya yang mau jadi desainer bisa menghubungi Mbaknya atau langsung ke tokonya ya. Mau tahu yang mau pesan batik masa langsung ke tokonya. Tapi ya nggak bisa dibagi-bagi lah ya ownernya ya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam Tribun Warming di depan.